Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel saya, di channel yang membahas putar budidaya lobster air tawar. Pada video kali ini saya membuat konten bagaimana sih penjualan saya. Ini ada beberapa sedikit masukan dan sarannya ya. Ini bagus untuk saya juga. Jadi dari Mas siapa itu ya, nggak namanya tuh disingkat ya, jadi saya nggak tahu namanya Mas siapa. Jadi dia menyarankan untuk membuat membuat penjualan saya itu seperti apa. Memang saya itu tidak pernah men-share ya penjualannya itu berapa, keuntungannya itu berapa, karena memang konten ini saya buat untuk teman-teman yang mau belajar budidaya, karena saya tidak mau men-share yang penjualan seperti itu ya, karena memang ada senior yang lebih hebat lagi yang penjualannya itu bagus ya, bisa 1 ton per bulan ya. Jadi memang saya hanya men-share bagaimana saya budidaya lobster air tawar dan juga solusinya, permasalahan yang saya hadapi, mungkin bisa dijadikan referensi untuk teman-teman atau rujukan bagaimana budidaya lobster air tawar ini. Nah, tapi nggak apa-apa lah saya bahas sedikit ya. Ini sebenarnya saya mau pergi kerja, jadi saya bebelain untuk buat konten sebentar sebelum saya pergi kerja. Jadi untuk penjualannya itu teman-teman, saya menjualnya itu tidak konsumsi ya, atau kiloan, karena untuk menjual konsumsi atau kiloan itu kita membutuhkan kolam yang besar, kolam yang banyak. Jadi kalau untuk seperti saya ini, kolamnya itu masih 3 ya, kolam semennya 3, kolam terpalnya 2, itu belum bisa bermain tingkat konsumsi. Jadi saya hanya bermain di level indukan dan bibitan ya. Jadi saya hanya menjual bibitan dan indukan. Memang terkadang saya juga kadang jual konsumsi, tapi sekarang saya lebih cenderung bermain indukan, bibitan. Untuk konsumsi saya mungkin belum bisa. Memang untuk konsumsi ini jika kita mempunyai kolam yang banyak, itu bisa kita supply ke restoran, ke hotel. Itu akan yang banyak yang membeli ya, dan bisa kita bekukan di freezer ya untuk konsumsi ini. Jadi untuk penjualannya itu lumayan cukup mudah ya. Nah, untuk saya belum bisa, karena saya belum berani. Karena untuk konsumsi itu kita harus rutin menyuplai barangnya ya, atau lobsternya itu. Sedangkan produksi kita masih sedikit dengan kolam yang terbatas. Oh, no. Nah, untuk penjualannya itu saya jual indukan ya. Indukannya ini biasanya saya jual yang ukuran 4 inci sampai 5 inci, terkadang juga 6 inci itu saya jual. Dan juga saya menjual bibitannya. Bibitannya ini mulai dari 1 inci, 2 inci sampai 3 inci saya jual. Beda ukuran itu beda lagi harganya. Nah, untuk berapa kali saya laku atau penjualan saya ini seperti apa, untuk bulan Januari ini saja mungkin saya sebutkan. Untuk Januari ini saya mulai dari tanggal 1 sampai sekarang tanggal berapa ini, tanggal 12 Januari, saya sudah menjual 3 set indukan, 30 bibitan ukuran 3 inci, terus 20 bibitan ukuran 2 inci. Jadi keuntungan saya dari tanggal 1 sampai tanggal 12 kurang lebih itu 600.000. Nah, kurang lebih itu 600.000 lah ya. Itu belum genap sebulan ya. Jadi itu belum genap sebulan ya. Nih untuk agan yang bertanya kemarin ya. Untuk harganya itu mohon maaf saya nggak bisa sebutkan. Memang untuk harganya ini masih belum stabil ya, berubah-ubah terus ya untuk harganya ini. Jadi saya untuk menjaga kerahasiaan harganya ini, karena dikhawatirkan nanti konsumen saya nanti kok harganya berbeda-beda ini. Memang harganya ini belum stabil, jadi saya mengikuti arus saja ya. Untuk seperti saya penjualan indukan dan bibitan ini, kita harus rajin mempromosikannya itu atau memberitahunya itu di grup ya, di Facebook,
di WhatsApp maupun kita tahu ke teman-teman yang lain ya bahwa kita menjual lobster loh, ada ukurannya 3 inci, 2 inci, 1 inci. Itu kita harus rajin ya. Memang tidak setiap hari ada yang membeli, tapi ada saja nanti akan yang menghubungi saya. Ini saja masih banyak yang menghubungi saya, barangnya masih ada atau enggak. Karena ada beberapa konsumen saya itu sedang menyiapkan kolam ya. Ada 3 atau 4 sedang menyiapkan kolam. Dia mungkin mau membeli tapi siapkan kolamnya dulu ya. Nah itu kita nggak tahu apakah dia akan membeli atau enggak, tapi yang jelas untuk saya itu kita promosikan dulu ya, harganya sekian dan seperti ini ya. Nah ini menurut saya tuh untuk penjualan indukan tuh memang agak sedikit lama ya, indukan dan bibitan itu agak sedikit lama dibandingkan dengan konsumsi, karena kita harus mencari teman-teman yang mau budidaya lobster air tawar. Kalau untuk konsumsi kan kita bisa jual ke kemana saja, ke restoran, ke ibu rumah tangga ya. Ini mohon maaf teman-teman, ini sedang hujan ya, lagi hujan nih, rintik-rintik ya. Jadi itu ya teman-teman, mungkin penjelasan dari saya ya. Memang tujuan saya membuat konten ini untuk sedikit berbagi ilmu lah, berbagi pengalaman lah, berbagi mungkin edukasi ya. Memang pekerjaan saya juga ini mengajar ya, jadi memang saya senang mentransfer ilmu kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan referensi ya, membutuhkan solusinya seperti apa. Ini saya kasih tahu bagaimana caranya. Untuk membuat konten ini juga semenjak saya membuat YouTube ini, penjualan saya itu juga meningkat. Jadi banyak teman-teman yang tahu lewat YouTube ya. Jadi dia menonton YouTube saya, dia menghubungi saya, membeli ya. Khususnya daerah Palembang ini ya teman-teman. Untuk daerah Palembang ini memang lobster air tawar ini masih terdengar asing untuk warga Palembang ya, warga Sumsel khususnya ini. Beda dengan di Pulau Jawa. Mungkin Pulau Jawa lobster air tawar ini sangat mudah kita temui ya, atau tidak terlalu asing lagi ya. Untuk di restorannya juga sudah banyak menjual lobster air tawar. Untuk di daerah saya ini, daerah Palembang, saya belum pernah menemukan menu yang menjual lobster air tawar. Tapi mungkin ada teman-teman yang dari Palembang tahu ya di mana tempat menjual menu yang menghidangkan lobster air tawar ya teman-teman. Jadi untuk di daerah saya ini memang masih sedikit asing. Mereka taunya lobster laut. Ketika saya tunjukkan lobster air tawar, mereka terheran-heran, oh kecil ya, lobsternya itu kecil. Jadi memang harus kita perkenalkan dulu perlahan-lahan ya. Saya harus tujuan buat konten ini memang untuk memperkenalkan lobster air tawar khususnya di daerah saya ini juga, dan juga membantu untuk teman-teman yang baru belajar ya, pemula. Jadi untuk di daerah Palembang ya, daerah Sumsel, memang banyak sih yang menchat saya atau yang mau bermain ke kolam kita ya. Itu saya persilakan, nggak usah harus beli lobster saya, yang penting datang dulu, mau tanya-tanya tentang budidaya, ilmunya itu seperti apa, caranya itu seperti apa, itu saya bantu untuk teman-teman yang mau budidaya. Biar untuk budidaya ini kan, untuk lobster ini bisa lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi ya. Nah untuk penjualan juga sebenarnya itu saya banyak juga ya teman-teman. Ini kita balik lagi ke penjualan. Itu banyak juga yang menchat saya dari luar pulau Sumatera ya, khususnya itu di Pulau Jawa ya. Macam-macam ya, ada yang minta per kiloan, ada yang minta banyak ya. Dari Bali juga itu pernah, dari Aceh juga pernah ya. Semenjak saya buat konten ini banyak sekali sih yang menchat saya, tapi saya belum bisa memenuhi kebutuhan para teman-teman karena ya memang kolam saya itu masih sedikit ya. Untuk daerah Palembang saja ini masih banyak permintaan
yang harus saya penuhi ya untuk teman-teman yang baru belajar ya di daerah Palembang ini. Itu pun masih mungkin menurut saya itu masih agak kekurangan ya. Nah, tapi alhamdulillah stoknya ini masih lumayan ya, karena lobster air tawar ini kawinnya tuh sering sekali ya dan menghasilkan telur yang banyak. Sebenarnya saya bisa saja bermain tingkat konsumsi, tapi saya harus memperbanyak dulu kolam saya dan memperluasnya teman-teman. Ya mungkin itu saja ya teman-teman ya. Apabila ada masukan dan kritik lain lagi ya untuk saya, silakan saya terima ya dengan lapang dada, dengan senang hati. Jika ada pertanyaan juga dan sarannya, mungkin ada pendapat lain ya, bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di like, di subscribe ya, serta dipencet tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.